Guntur Suripno. Sempat bertanya-tanya tadi nama asli apa nama buatan? Tapi jarene di jeneng abange. Wis bancaan. Guntur Suripno, luar biasa ya. Itu nama panggung atau nama apa? Nama panggung koyo artis ya. Soalnya dia ada nama banyak banget gitu. Mau versi apa gitu? Itu nama asli, Mbak. Oh, nama asli. Aslinya gimana kalau ngomong asli? Asli. Buanci. Asli, Mbak. Tapi enggak, tadi emang ada beberapa versi. Emang namanya ada banyak banget gitu ya? Nama itu ada satu, tapi teman-teman itu manggilnya banyak kan gitu toh. Oke. Kalau yang lagi populer sekarang namanya Yo DWL. Bukan Guntur. Oke, itu kok bisa apa namanya? Banyak nama itu dulu dari bermula dari apa? Kalau dulu teman-teman kerja yang lama itu lebih manggil waktu itu kan ada ngetrennya Mbah Surip. Itu dipanggil namaku Surip. Mbah Surip. Oke, gitu. dipanggil Surip ya. Karena hijrahnya ke Lumajang sekarang dipanggilnya terkenale DWL. Bukan Guntur, DWL. DWL. Oke. Jadi biasanya kalau orang-orang kan pada banyak order nih ke DWL gitu, tapi nggak tahu siapa sosok di baliknya gitu ya. Iya, nggak perlu tahu sebetulnya, nggak perlu tahu. Nggak usah tahu lah. Yang penting kan sudah ada teman-teman, jadi mereka sudah bisa. Low profile banget. Betul lo profil asli, nggak terkenal wonge. Tapi melalui ini ya podcast kita akhirnya bisa tahu deh siapa Iya. sebenarnya owner dari DWL. Interior, oke. Jadi memang Guntur Suripno ini sejak mulai dari awal dulu ya sudah malang buana di dunia perinterioran. Dulu sempat dengar bahwasanya sudah pernah kerja di mebel juga ya. Berawal dari mebel. Pernah belajar nukang juga di Jepara. Oh, aslinya mana? Aslinya Rembang. Aslinya Rembang. Kerja di Jepara, jadi tukang kuli bangunan. Bukan. Oh, bukan. Kalau di Jepara di sana belajar tukang kayu. Oh, belajar tukang kayu. Tapi nggak berhasil. Oh, tapi nggak berhasil ya. Jangan sampai berhasil. Kalau Anda berhasil, berarti semua sekarang nanti kamu ya. nggak akan jadi juragan. Sempat juga di salah satu perusahaan swasta yang membuat banyak ilmunya dari sana. Itu dulu saya gabung di Olimpik. Oh iya, nggak apa-apa disebut. Barangkali nanti kita di endorse. Kita masih ada kurang soalnya ya. Nanti mungkin bisa dihubungkan sama teman-teman yang di sana ya. Masih bisa sampai sekarang saya Masih komunikasi. Masih komunikasi, sama iya. teman-teman yang masih Iya. bisa. Ngomong-ngomong kita juga Kebanyakan juga kerjaan luar kota itu juga dari teman-teman yang luar biasa sekali. Berapa tahun? 10 tahunan. 10 tahun. Berarti mulai itu di kantornya itu di mana? Sekarang di Gresik, Sekarang di Gresik. Kalau dulu Tambak Langun, Tambak Langun itu mana? Surabaya. Surabaya. Jadi mulai dari Surabaya, berarti dari Rembang merantau ke Surabaya. Kenapa merantaunya ke Surabaya, nggak ke Jakarta sekalian? Pernah di Jakarta itu beberapa tahun. Tapi pulang-pulang ya pulang orang tok. Artinya nggak ada apa-apa yang bisa Nggak ada didapat apa-apa di gitu sana. ya. Saya di Jakarta itu hampir 3 tahun baru pulang. Itu pulang ya pulang orang tok. Nggak bawa Ngapain apa-apa. di Jakarta? Adalah di sana. Kok adalah itu loh Singgarai. Rahasia. Adalah. Adalah. Oke, dari Jakarta balik ke Lumajang langsung terinspirasi untuk membuat DWL atau gimana nih? Kalau dari awal itu hanya fokus untuk di wallpaper, tapi dengan berkembangnya permintaan, akhirnya kita masuk di interiornya sekalian. Oke. Jadi dulu sempat di itu juga ya. Dulu DWL itu sempat saya kasih bocoran juga ya. Iya. Dulu DWL itu kalau nggak salah keliling naik motor nggak sih? Nawarkan wallpaper dari tempat satu ke tempat yang lain gitu nggak Bener sih? gitu ya. Itu awal mula masuk Lumajang. Awal mula masuk Itu sekitar tahun berapa? 2014. 2014. Masih kemarin-kemarin loh sebenarnya ya. 2013 akhir itu saya masuk Lumajang. Nggak tahu arah di sini, nggak punya temen. 2014 itu mulai keliling. Dan itu pun nggak mudah gitu loh. Terus kenapa kok bisa Mbak Wiwi orang sini tuh gimana ceritanya? Oh itu sudah saya pulang ke sini itu karena ada itu. Oh, karena ada Mbak Wiwi ya. Karena sudah menikah. Bukan Wiwi Sagita loh ya. Tapi nikahnya masih zaman merantau atau udah balik zaman Lumajang? merantau, Oh zaman gitu. merantau. Oke, Zaman merantau. kenalnya gimana itu? Waduh, kenalnya itu di Surabaya itu. Oh, kenalnya di Surabaya. Mbak Wiwi juga kerja waktu itu. Kerja. Kerja di mana?
ada salah satu perusahaan swasta juga di Surabaya. Oke. Memang Mbak Wiwi asli Lumajang ya? Asli Lumajang. Asli Lumajang. Oke. Jadi mulai dari di Surabaya, terus kemudian Ke Gresik, kemana ke Jakarta tadi ya? ke Jakarta dulu, toh? Jakarta. Ke Jakarta dulu. Ah. Terus kemudian ke Gresik, baru ke Surabaya. Ke Surabaya. Ke Surabaya, terus baru terus ke Lumajang ya. Baru ke Lumajang. Baru ke Lumajang. 2014 itu sudah menetap di Lumajang, Pak. 2014 baru menetap di Lumajang. Oke, jadi DWL dulu kan sempat diceritakan bahwasanya DWL itu sering keliling naik motor, nawarin wallpaper dari tempat satu ke tempat lainnya. Dengan modalkan motor, Sepeda motor. sepeda motor, bisa orang percaya. Alhamdulillah 7 bulan tidak ada penjualan. Itu benar-benar nawarin dari rumah ke rumah, Iya, kantor karena ke kantor gitu ya? Untuk mengenalkan wallpaper di sini itu dulu kan masih awam ya. 2014 itu belum rame lah kalau untuk di sini. Keliling pakai sepeda motor itu setelah 7 bulan itu ada satu konsumen, itu saya masih ingat, itu di Sentul. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Jadi konsumen tetap ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak keluarga sekarang. Alhamdulillah. Oke. Jadi mulai dari 7 bulan sampai nggak ada penjualan, Iya. itu gimana nasibnya anak istri di rumah, gimana? Sempet sih vakum. Saya ikut kerja serabutan di sini 2 minggu, tapi akhirnya nggak bisa bertahan. Saya harus kembali ke cara saya lagi gitu. Kalau saya ngikutin di sini nggak bisa itu. Oke, serabutan itu kerja? Ngunduh jeruk. gitu. Memang kan di daerahnya Mbak Wiwi sana. Iya. Kita dari tadi ngomong Mbak Wiwi Wiwi itu itu istrinya. Istrinya. Istrinya ya, karena Dimas sudah kenal banget, akrab banget. Aku nggak tahu istrinya mana, meskipun aku kenal sama suaminya. Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Kenapa nggak dipublikasikan? Biar di luar sana orang mengira bahwasanya kamu adalah tidak punya, masih belum punya istri. Bukan. Istriku itu nggak mau. Sampai sekarang aja bisa ditanya di timku, istriku nggak ada yang kenal. Luar Mungkin biasa ya. kalau ke toko ngomongnya itu lebih sering saudaranya Pak Guntur. Oh, berarti kamu yang dia nggak di aku. Bukan. Dia lebih seneng di rumah aja lah. Oh, gitu. di rumah aja ya. Yang penting nerima bayaran. Iya, benar, Ada yang paling juga penting sih, itu. ada kerjaan di rumah sih. Oh, di rumah ada kerjaan. Kalau boleh tahu kerjanya apa? Online shop. Online shop. Kayaknya emang sama-sama jiwa-jiwa bisnis gitu ya. Jiwa-jiwa bisnis. Sama sekalian ngurusi bahan baku untuk mebel yang di gudang. Oh, jadi bahan baku yang di gudang itu urusannya istri ya? Urusannya istri. Oke. Jadi perjalanan dari 2014 sampai dengan saat ini, mungkin ada di titik berat apa yang membuat seorang DWL interior ini bisa bangkit sampai dulu kan pernah 7 bulan nggak ada penjualan. Iya. Itu apa yang membuat DWL itu bisa bangkit kembali? Sebenarnya itu gini, kalau 7 bulan tidak ada penjualan itu kan pengenalan itu kan ndak gampang ya di sini. Iya. Jadi untuk mengenalkan wallpaper ke Lumajang dengan situasi cuaca di sini yang dinding orang cenderung lembab, itu pasti akan lebih banyak penolakan. Karena dulu kalau awal saya itu pagi itu pasti nyebar brosur. Jadi keluar masuk dinas, siang itu baru berdiri di lampu merah nyebar brosur. Sampai kayak gitu ya. Sampai kayak gitu, luar biasa sekali ya. Itu perjalanannya mungkin Itu saat di ini 2014-an lah. 2015 saya sudah berani sewa setan untuk di Lumajang. sewa di mana dulu? Perlimaan Simpang 5 Cokro ya kayak. Oh, iya, yang dekat Simpang 5 pasar Cokro. itu ya, Iya, pasar baru. Simpang di lima. belakang pasar ya. Tapi aku nggak pernah tahu di situ bahwa Aku ada tahu DWL. dulu. Ada. DWL ada di situ emang. Ada dulu, aku tahu. Di dekatnya. Kok banyak uangmu sewa di situ? Dari mana uang itu? Padahal 7 bulan nggak ada penjualan. Ada lah, ada. Jangan-jangan nggak usah dibahas di sini. Nggak usah dibahas di sini. Ada waktu itu. Oke, tapi kita nggak pernah tahu ya rezeki itu Bener. datangnya dari mana ya. Bahkan sampai sepeda motoran, sampai ada di tempat-tempat traffic light gitu untuk mempromokan. Nah, awal pertama bisa dapat konsumen yang sampai dengan saat ini loyal tadi kayak yang tadi itu, gimana ceritanya itu? Itu rumahnya kan kebetulan dekat masjid. Waktu itu saya istirahat di sana, abahnya itu tanya-tanya. Ini apa, saya kasih penjelasan.
alhamdulillah minta dicoba untuk ruang tamu. Itu Oke. konsumen pertama saya di Lumajang. Konsumen pertama di Lumajang. Dulu ya masang-masang sendiri gitu. Dulu masang sendiri. Jadi Masang jual sendiri, sendiri, jual pasang Jual sendiri. sendiri, pasang sendiri. Oke, masih Luar belum biasa ada karyawan sama sekali waktu itu ya? Pertama saya tidak ada karyawan, saya jalan sendiri di sini. Setelah sewa tempat itu baru saya nambah ada 3 teman untuk bantu pasang. Oke. Marketing pun masih sendiri. Marketing masih sendiri Masih ya. sendiri. Oke. Sekarang pun juga masih sendiri sepertinya marketing. Sekarang masih sendiri, tapi ada teman-teman yang di luar, alhamdulillah Iya, bisa yang sudah jalan. membantu ya. Oke. Jadi dari perjalanan mulai dari keliling dari satu rumah ke rumah yang lain, dari traffic light satu ke traffic light yang lain. Itu selama 1 tahun, mulai dari 2014 hingga 2015 ya. 2015 itu udah mulai dipercaya orang kan? Sewa tempat. Udah mulai sewa tempat. Oke. Jadi kenapa kok bisa tiba-tiba langsung ke interior ruangan seperti sekarang ini? Itu gimana ceritanya? Kan di Lumajang sosok DWL itu kan dulu memang nggak terkenal sih ya. Betul, dan kadang dulu orang ya, dulu. Dan kan Dulu. cuma wallpaper aja. Masih biasa. Tapi sekarang hampir semua proyek di Lumajang untuk interior selalu DWL, Dipercayakan, dipercayakan ya. kepada DWL. Itu gimana Bahkan semua ceritanya instansi itu? sih sebetulnya Iya. seperti itu. Untuk sekarang pun saya lebih cenderung ngambil di pribadian kok. Kalau untuk instansi itu nanti ada teman-teman yang masuk aja. Itu karena banyaknya permintaan aja kok Mbak. Kalau dulu saya hanya fokus di wallpaper, karena banyak permintaan untuk di interior, akhirnya saya masuklah untuk di interior. Karena waktu itu kan saya basicnya dari tempat kerja saya yang lama itu kan sudah ada gitu. Oh, jadi dari tempat kerja yang Iya. lama sudah ada basic untuk itu. Memang banyaknya permintaan di Lumajang ya. Banyaknya permintaan di Lumajang. Oke, apalagi tadi sempat diceritain ke Jepara juga ya. Pasti di sana udah ada ilmu-ilmunya lah yang bisa diterapkan ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman juga sekarang yang ngerjakan interior kan semuanya full dari Jepara semua. Oke, Luar jadi biasa. memang tidak meninggalkan ya, tidak meninggalkan masa lalunya dia seperti apa dulu. Itu sangat luar biasa sekali. Baik DWL, kalau boleh tahu sekarang lagi menangani berapa proyek? Untuk saat ini 13 jalan. Luar biasa sekali 13 loh ya. Kalau 1 bulan biasanya ngerjain berapa proyek sih? Kalau proyek nggak bisa Berapa dihitung ya? bulanan sih. Oh gitu ya. Paling, Mbak. Paling cepat 3 bulan. Oh, Kalau paling cepet. pribadian yang kayak kita kitchen set atau interior kamar gitu ada lumayan sih sekarang. Oke. Oke, karena kan Cukup lah kayaknya untuk beli beras intinya gitu Mbak. kayaknya cukup untuk lebih beli deh beras. dari beras ya. Kan nggak tahu beli berasnya itu untuk berapa tahun kan Berasnya seperti lah, itu. bener. Beli berasnya dibagi-bagiin juga soalnya. Apalagi sekarang banyak perumahan-perumahan baru. Pastinya banyak pasangan-pasangan yang baru menikah gitu. Biasanya pakai DWL interior ini tahu dari mana sih biasanya? Kita banyak kerja sama pengembang. Oke. Di sini ada beberapa pengembang yang kerja sama kita, jadi untuk desain interiornya. Oke, Jadi- untuk desain interiornya dan juga pemasangannya ya. Pemasangannya. Pemasangan interiornya. Oh, Jadi luar kayak biasa. udah joinan gitu akhirnya sehingga menarik minat juga buat yang lainnya gitu Iya. ya. Pernah nggak waktu udah bangkit nih jatuh lagi, Pernah rugi besar, besar. sedih? Ya begitu. Kalau dibilang sedih itu pasti sedih. Heeh. Sempat mau berhenti, tapi alhamdulillah yang di belakang saya ini kuat. Mbak Wiwi lagi luar biasa Mbak Wiwi itu ya. Saya ingin tahu yang mana sih orangnya Mbak Wiwi Di ini. belakang layar. Aku ya. udah kenal DWL ini lama tapi nggak ngerti jenenge Wiwi iku sing ngendi. Iya, mungkin Mbak Wiwi nanti lihat ini bisa langsung Komen. WhatsApp saya ya. Masih betul. aku Mbak Wiwi ya. Ndak aku ngerti apa DWL kok ndak kenal. Tak potong Mas. Heeh. 2018 itu saya sempat ngerjakan proyek ngesup ya, intinya ngesup. Itu hampir 350 nggak kebayar. Oh, Itu juta ya. enggak ribu. Kayaknya gitu. 2018 itu. 2018 350 juta tidak kebayar. Dan itu gimana perasaanmu? Ya sedih lah, karena saya harus bayar tenaga, bayar material. Uang Kerjaan sendiri? sudah selesai. Semua uang sendiri. Jadi yang Saya hanya ngumpulin mulai terima dari- DP waktu itu sekitar 40-an lah.
40 juta 350 berarti 310 uang sendiri. Itu ngumpulin mulai dari 2015. 15. Dan dari situ itu wis memulai dari nol lagi. Oke, jadi memang benar-benar yang jatuh sejatuh-jatuhnya bisa dibilang kayak gitu ya. Untuk ngawalin lagi gimana itu? Ada sesuatu yang harus dijual, waktu itu. Dikorbankan ya. Yang penting bukan harga diri yang dijual. Enggak lah. Jangan Dan serius-serius sama. itu pun pertimbangannya lama gitu. Oh, pertimbangannya lama. Jadi untuk Karena kalau dijual itu berharga, kalau tidak dijual tidak bisa jalan. Ya, benar. Oke, setelah melewati berbagai pertimbangan akhirnya memilih untuk Jual. dijual dan akhirnya memulai nol lagi. Memulai nol lagi 2018 Mulai dari nol lagi. itu. Baik. Tapi mulai dari 0 2018 sampai 2021 nama DWL sudah melambung tinggi, itu luar biasa sekali loh. Bener kayak cepet banget gitu ya. Sepak terjangnya itu luar biasa sekali. Itu dukun dari mana? Itu hanya kepada yang maha kuasa kayak langsung permintaannya ya. Yo, Ada. ya tidak bisa diomong sih. Enggak bisa diomong, engkau WA nabe aku ya. Tuduhono aku dukun sing di. Oke, aku penasaran juga nih, makin hari makin banyak orang yang kenal wallpaper pastinya. Udah pada banyak banget peminat, kayak Dimas aja sekarang semua rumahnya full nih wallpaper gitu. Enggak, padahal cuma satu ruangan aja. Kamu peres-peres, pesi-pesi kamu. Enggak, itu gimana sih kalau misalnya kayak lebih mengenalkannya itu dengan cara apa untuk promonya selain door to door gitu? Untuk sekarang itu teman-teman lebih aktif di sosial media. Di sosial media ya, oke. Mungkin bisa promo nggak apa-apa kok, di sini nggak bayar promonya. Bisa langsung follow Instagramnya Apa Instagramnya? DWL_interior. Aku aja tahu, kamu aja nggak apa. DWL_interior Atau di Facebooknya Facebook Dunia Wallpaper Lumajang. Oke. Jadi untuk kalian semua yang mungkin nanti butuh Bener. apa namanya konsultasi Pemasangan masalah desain, wallpaper. bukan hanya pemasangan wallpaper ya, konsultasi masalah desain dan lain sebagainya, nanti bisa langsung menghubungi ke DWL_interior seperti itu. Pokok intinya tentang perinterioran duniawi ini semuanya serahkan Atau pada juga DWL. kalau mau konsultasi desain bisa langsung ke kios. Nah, Oke, kiosnya kiosnya berada ada di Jalan Suwandak nomor 103. atau Jalan- tepatnya ada Depan di Indomaret Suwandak Timur. Kok disebut-sebut Indomaret ya? Oh iya. Nanti disensor aja tit gitu ya. Oke, jadi di sebelah sana silakan aja dicari, di sana ada Dunia Wallpaper Dunia Lumajang. Wallpaper Lumajang. Kenapa kok bisa dinamai Dunia Wallpaper? Padahal Anda sekarang mengerjakan interior. Awal mula dulu itu Heeh. sama teman-teman yang ex dari perusahaan yang lama, Mm-mm. itu kita join dengan di beberapa tempat, tapi sampai sekarang itu juga masih jalan. Nanti kalau misalnya dicek itu ada di Facebook, itu ada di Gresik, Mojokerto, Bojonegoro, Lamongan, sama Tuban, sama di Lumajang. Sama di Lumajang ya. Jadi memang di mana-mana ada DWL ya. Ada Dunia Wallpaper. Dunia ya? Wallpaper, cuma nanti kotanya itu mengikuti. Oh. Itu dulu teman-teman semua yang resign bareng-bareng dari perusahaan yang lama. Oh, jadi ini resignnya barengan gitu ya. Itu ada memang disuruh resign atau gimana itu? Enggak. Kalau kita resign dulu emang resign kok. Kita resign di bulan 6. Kalau kita mengikuti anjuran dari atasan kita, dulu emang dibocorin jangan resign. Karena kita resign di bulan 6, di bulan 12 itu ada PHK-an massal. Kalau Besar-besaran ya. dihitung salary-nya itu selisihnya jauh banget itu. Oke. Jadi akhirnya resign semua ya. Kita resign itu berempat lah waktu itu. Itu barengan Barengan. di waktu yang sama. Beda hari aja, tapi pengajuannya sama. Pengajuannya sama. Terus katanya atasan gimana? Apa enggak kok tiba-tiba barengan resign sih gitu ya? Karena emang waktu itu kondisi tidak memungkinkan, karena ada penyatuan dari beberapa subunit, akhirnya harus ada yang resign. Oke. Atau kalau mau nunggu ada PHK. Tapi kalau teman-teman sama saya waktu itu sudah 10 tahun, mendingan kita keluar resign lebih terhormat. Iya, bener. Daripada Emang kena ada yang PHK menghormati? gitu ya. Ada sampai sekarang. Daripada kena PHK gitu. Daripada kena Kalau PHK. saya mungkin kena PHK, saya nggak bisa jalan sama teman-teman yang sekarang masih kerja di sana. Karena resign itu kita masih dapat kepercayaannya gitu. Jadi konektivitasnya luar biasa banget ya, Masih mulai dari banget sama sampai teman-teman sampai perusahaan pun sampai sekarang kan masih bagus Masih, ya. masih. Oke. Heeh. Itu dulu ini kita flashback ya.
Dulu di pabrik Olimpik itu bagian apa? Saya dulu di pindah-pindah sih. Heeh. Pernah di accounting service, pernah di marketing juga. Paling enak di mana? Gudang, nyaman. Nggak usah mikir. Soalnya aku daftar. Kamu mau nyambi-nyambi ternyata ya. Nyambi. Paling enak itu di gudang dulu saya. Jadi Iki. cuma lihat barang, Ngecek lihat barang. tanaman. Itu paling enak karena nggak mikir gitu. Tapi nggak bisa berkembang. Tapi kalau marketing nggak dikejar target gitu ya. Terus mungkin Kalau marketing itu targetnya tinggi, Mbak. Marketing targetnya tinggi. Targetnya tinggi. Oh, makanya nggak mau di marketing ya? Saya bukan nggak mau karena harus pindah bagian di Oh, sana Oke. itu. tapi dari situlah akhirnya banyak pengalaman, banyak ilmu-ilmu yang bisa didapatkan, kemudian diterapkan di DWL Interior ini juga pastinya ya. Alhamdulillah, ilmunya dari sana, Mbak. Luar biasa. Luar biasa sekali. Ini saking kayak sibuknya, saking padatnya, proyekan. Ini gimana nih bagi waktu dengan keluarga mungkin? Ya gimana ya? Kalau siang itu pasti lebih banyak di lapangan, Mbak. Paling kita pulangnya juga malam. Tengah malam bahkan. Iya, tengah malam. Biasanya tengah malam. Tengah malam. Hari Minggu juga kerja. Alhamdulillah. Oke. Terus weekend nggak bisa ini dong bareng sama keluarga atau mungkin gimana sih mensiasati? Untuk saat ini kayaknya belum, Mbak. Jadi kita Masih belum masih, bisa ya. alhamdulillah istriku juga tahu kok. Menerima gimana lah ya. Istri Berat tahu. nggak, Ngoli itu berat katanya. Oh, Oke. ngoli itu berat ya karena Ngoli itu berat. apalagi sekarang posisi DWL lagi di atas puncak ya. Betul. Itu juga mau balikin yang 350 jutanya hilang dulu itu kali ya. Sekarang jangan balikin 350 juta. Nyari uang 1 miliar gampang untuk DWL. Jangan kan 50 juta. Anak ada berapa ini? Alhamdulillah 3 sekarang, Mbak. 3, nggak mau nambah lagi. Bentar lagi. Oh, kita tunggu aja. Udah hamil. Belum. Oh belum, masih proses. 3 cukup kayaknya, Mas. Cukup lah ya. Enggak, aku khawatir ini. Kenapa? Jangan-jangan Jangan-jangan Jangan yang aneh-aneh. takut Mbak Wiwi lihat ya. Seneng aku tidur teras. Iya kalau dulu tidur teras, sekarang DWL banyak uangnya. Jangan sampai ya. Jangan sampai tidur Dan teras. dibukain pintu nginep hotel. enggak, meskipun jam 2 malam saya tetap pulang kok. Jam 2 Meskipun- setengah 3 saya pasti pulang. Pasti pulang. Padahal pagi harus berangkat lagi. Iya, pasti pulang. Kenapa nggak beli rumah di daerah sini aja? Untuk saat ini belum karena istriku belum mau. Oh masih belum mau. Di sana ada keluarga juga, ada family Ada juga. keluarga. Mungkin pengen dekat sama keluarganya Betul. mungkin ya. Oke. Jadi ditinggal sampai malam tuh nggak masalah gitu karena deket ya. Harapan DWL saat ini apa? Untuk saat ini sih saya tetap membuka lapangan kerja untuk teman-teman. Jadi ya minimal kita cari makan bareng lah gitu sama tim itu gitu. Jadi Nggak muluk-muluk lah Mas, karena kalau kita mau keluar rumah pasti ada rezeki untuk kita kok gitu. Oke, Insyaallah. makanya jangan ada di dalam rumah terus, keluar rumah. Keluar rumah. Ini buat saya hiburan karena saya nggak pernah keluar rumah, di rumah Kalau aja. sama yang online kan, kalau di dalam rumah kan nanti rezekinya di dalam kan gitu. Jadi kamu oke. online aja kalau kamu nggak kemana-mana. Aku jual apa Mbak? Jual itu bukan di depan. DWL. Hal yang mungkin ini kita bicara masalah keluarga ya. Hal yang mungkin kali ini DWL banggakan dari sosok istri tercinta itu apa? Dari istri, dari anak-anak. Di posisi DWL yang saat ini mungkin banyak orang sudah pada mengenal ya. Tapi untuk DWL sendiri, Jangan tanya keluarga lah. ya nggak apa-apa lah aku mau tanya kok. Mau nangis, nangis so. Itu udah mau nangis. Jangan. Tisu Minta dong. tisu. Nggak apa-apa kan? Kan memang karena apa ya? Karena sebenarnya keluarga ini yang support banget, Support banget yang ya. nemenin mulai dari 0 sampai jatuh sampai bangkit lagi gitu ya. Gimana nih? Kalau keluarga, alhamdulillah istriku dari dulu itu selalu support. Sudahlah, jangan tanya keluarga. Nggak apa-apa lah. Tanya Kan kerjaan aja. udah dari tadi awal tanya kerjaan. banyak. Tanya Kan enak kerjaan. lu.
promo gratis. Kita 30 menit nanti malah ngebahas ini terus gitu ya. Iya. Sosok baliklah kehidupan. Gini kan kita ingin membahas kehidupannya DWL. Gimana? Istri pernah nuntut nggak kepada Mas Guntur, Mas Surip? Pernah nuntut nggak untuk Sampai menjadi saat saat ini ini? Enggak pernah. Saya sama istriku itu Tangannya ada dibawain, nah gitu. aduh. Ganti topik lah. Lo nggak apa-apa, aku mau tanya itu kok. Kan suka-suka aku yang nanya. Kalau enggak dijawab, Hah? Wajib dijawab. Ini nggak selesai nanti kalau nggak dijawab ya. 1,5 jam enggak apa-apa. 1,5 Tapi jam. jangan tanya keluarga. Oke. Ya gini lah, simpelnya gini. Istriku itu orangnya nerimo. Jadi enggak pernah nuntut apa-apa. Sampai sekarang. Sampai sekarang nggak pernah nuntut ya? Apa yang diterima, ya itulah rezekinya gitu. Pernah marah? Kalau marah sering, tapi Gara-gara? kan marahnya bukan karena pekerjaan. Oke, berarti gara-gara yang lain ya? Iya. Mungkin DWL nakal ya? Bukan. Mungkin kalau kelamaan pulangnya terlalu pagi, ndak ngabari, itu sudah sering nyampe rumah pasti marah. Pasti marah. Karena khawatir itu Iya. kali ya. Apalagi lihat DWL pulang bawa pancingan harganya puluhan juta. Pasti marah. Itu hobinya emang ya. Lebih baik mancing mas daripada yang lain. Itu alasannya. Alasannya ya. Bilang ke istrinya lebih baik mancing mah daripada ke yang lain. Tapi kon tuku pancing regane puluhan juta. Oh ndak kudu kendat aku. Tapi emang itu jadi hiburan di balik kesibukan-kesibukan selama ini gitu ya. Sejauh ini mancing kemana aja hobinya? Kalau untuk Jawa Timur lumayan lah, minimal sudah pernah saya. Wow, Samudra Atlantik. Saya terjauh itu cuma sampai di Lombok. Terjauh. Mancing itu. Mancingnya, iya. Oke. Dan memang itu hobi DWL ya, hobi Mas Surip. Kalau dari awal emang iya sih. Oke. Kalau mancing itu. Tapi sekarang istri ngelarang nggak? Enggak pernah. Oh nggak pernah sekarang ya? Nggak pernah. Sampai pancing pernah dipudul-pudul itu ya? Oh, itu karena kelamaan. Nggak Jadi mancing boleh, tapi tahu waktu lah ininya kayak gitu ya. Oke. Saking lamanya, jadi kan waktu itu pamitannya cuma 2 hari, tapi ternyata sampai 5 hari. Next time diajakin aja istrinya. Nggak akan mau. Dianya yang nggak mau. Oh bukan iya. istrinya. Kalau istriku aku keluar pasti tidak pernah minta ngikut. Kayak diajak kemana, kalau emang anak-anak tidak mau pasti tidak mau. Oh, jadi istri nggak pernah mau. Iya, kita masih penasaran loh gimana sih sosok istrinya. Iya benar, Serius, kita masih aku nggak nungguin. tahu. Nanti kita nanya-nanya lain, balik lagi ke situ. Iyalah, tanya kerjaan aja. lebih enak. Biar gak Oke. nangis. Biar nggak nangis. Itu dilap dulu air Jangan, matanya. Kayak emang berarti banget gitu ya Tapi sosok memang- istri. Iya, memang gimana ya, sosok keluarga itu sangat berperan ya. Betul. Dalam kehidupan kita, utamanya seorang laki-laki. Di mana keluarga itu memberikan support penuh kepada kita di saat kita ada di posisi di bawah, di mana kita ada di posisi di atas. Sosok istri itu benar-benar, apalagi istri ya, itu benar-benar menjadi support untuk kita bangkit, Iya. untuk kita bisa menjaga diri, menjaga akhlak dan perilaku. Itu sosok istri di mata Dimas. Amin. Sosok istri di mata Pak Guntur. Kalau istriku itu sekarang kayak teman hidupku sekalian teman curhatku. Nggak pewares. Pengalihan isu biar gak nangis sebenarnya. Itu kalian hanya isu itu sebetulnya itu. Dulu. Gini loh mas, kalau istriku itu sampai sekarang itu dia ndak pernah lah ada permintaan yang, ya maksudnya seandainya suaminya ndak mampu dia nuntut itu ndak pernah. Jadi meskipun dari awal kita hanya flashback ya, tapi jangan banyak-banyak. Kita makan nasi tempe, jangan kelor yang lidahku ndak bisa nerima 7 bulan. Itu pun ndak pernah komplain gitu loh. 7 bulan.
7 bulan makan sama tempe. Sama tempe menunya nggak beda jauh sama Nggak itu beda ya? jauh. Oke. Tiap hari. Dan itu memang istri nggak pernah ngeluh ya Nggak pernah mengeluh. hal itu ya. Iya, disumet sih mercone. Biar nggak grogi. Iya, biar nggak nangis juga ini Kayaknya kayaknya. grogi kayaknya. Ayolah, topik lain. Ini berarti kan kalau ada topik lain ya, membahas pekerjaan Anda, bukan membahas diri Anda. Dari tadi kita udah ngebahas pekerjaan soalnya, segala proyek, segala macem. Pernah nggak sih DWL tadi kan udah ya proyek gede 350 juta nggak dibayar hilang, gitu betul. ya sampai hilang. Sekarang pernah nggak mengalami hal seperti itu lagi? Alhamdulillah kalau sampai sekarang, insya Allah enggak. Teman-teman sekarang saya minta untuk bekerja rapi, jadi kita lebih baik itu rame di depan. Jadi semua kontrak itu sekarang ada. Jadi memang seperti itu ya. Kalau dulu memang Kalau dulu nggak ada kontrak. nggak ada kontrak, saya hanya kepercayaan aja. Ya itu yang mungkin sekarang jadi pelajaran berharga lah untuk nggak lebih berhati-hati lagi, biar nggak kayak gitu lagi. 350 juta, 350 bayangkan. juta sampai DWL itu jadi itu loh, jadi melankolis loh sekarang. Lihat aja bolpennya jadi pink sekarang. Terus gimana ini untuk apa ya istilahnya kalau misalnya orang sekarang kan banyak nih persaingan bisnis gitu ya, untuk tetap fight itu gimana di dunia perinterioran ini? Kalau saya sih gini Mbak, kita itu meskipun kalau saya bilang bukan pesaing, pemain interior di Lumajang itu banyak, tapi kita itu punya market sendiri. Iya. Ya. Oke. Jadi kalau di sini mungkin harga kita terkenal mahal, tapi kita kan ada Spesifikasi spesifikasi tertentu ya. produk yang kita tawarkan. Oke, jadi memang ada kelasnya masing-masing Betul. ya. Kita punya grid sendiri, kita punya pasar sendiri, dan alhamdulillah teman-teman juga tidak pernah libur, meskipun dari minggu tetap kerja. Tanggal merah itu nggak ada, Nggak tanggalnya ada, hitam semua. hitam semua. Tapi DWL nggak menutup kemungkinan nggak sih kalau semisal nanti DWL juga dapat proyek low budget gitu, Iya. mau diterima? Kita tetap terima. Kita Meskipun tetap pasang wallpaper satu roll, kita tetap terima. tetap terima ya. Kecuali catatannya gini, jangan keluar dari kota-kota. Kalau misalnya satu roll itu keluar dari kota-kota, kita biasanya minta tambahan transport. Oh, ada jas transport ya. Oke. Oke. Jadi, free pemasangan itu free artinya ya. Memang dari dulu sebelum aku percayakan ke DWL ya, itu banyak sih yang bilang DWL itu mahal, DWL itu seperti ini, DWL seperti itu. Nah itu banyak sih yang bilang seperti itu. Tapi ketika aku lebih masuk mendalam di situ ya, aku taunya memang beberapa produk yang ditawarkan itu memang bagus gitu loh. Jadi kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwasanya memang harga itu mempengaruhi kualitas yang ditawarkan. Betul. Seperti itu ya. Benar katanya DWL tadi, sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Terus kita juga teman-teman tenaga kita full semua dari Jepara. Insya Allah kerjaan teman-teman juga rapi. Kita juga siap terima komplain, siap terima introspeksi lah intinya. Gitu. Iya, jadi aku juga komplain juga itu pintuku dikasih itu ya. Siap. Sekalian mau ngono juraganin deh. Bener. Kalau kemarin-kemarin cuma nonton ini kan DWL Interior, tapi nggak Iya, tahu nggak tahu siapa sih DWL Interior itu. ownernya inilah Bapak Guntur Suripno. Suripno. Atau Kang Surip. Mbak Suri. Oh, Mbak Surip ya. Oke. Jadi Mas Guntur, orang tua masih ada? Alhamdulillah masih ada. Dua-duanya? Dua-duanya. Ada di Rembang? Di Rembang. Pernah nggak diajak ke sini? 2 kali ke sini. 2 kali ke sini? Itu di saat masa kejayaan atau di saat gimana? Di saat baru-baru masuk Lumajang. Sekarang nggak pernah? Belum pernah. Saya yang lebih banyak pulang ke Rembang. Kenapa nggak diajak ke sini? Kebetulan orang tua sudah sepuh. Kalau tak ajak ke sini juga pasti 2 hari pasti minta pulang. Ya kan nggak apa-apa. Jauh seakan. Kasihan juga, mungkin capek di perjalanan, gitu ya. Charter pesawat dong. Wah, tunggulah nanti sampean buat bandaranya. Di depan Dim, ini kosong kayaknya ya. Langsung di demo aku. Oke, dan mungkin DWL ya. Dari tadi kita udah ngobrol ngalung ngidul, banyak sekali yang sudah kita bahas. DWL,
Pesan yang ingin disampaikan untuk DWL, mungkin untuk keluarga dulu. Untuk anak istri. Kalau saya tidak ada pesan untuk anak istriku. Nggak ada. Semuanya itu sudah ya tak ikuti aja lah alurnya. Mengikuti alur ya. Iya, kalau intinya istriku itu dari dulu itu selalu nemenin kemanapun lah, meskipun dari bawah sampai sekarang tidak pernah ada apa-apa. Jadi kalau pesan untuk timku, aku selalu menganggap mereka itu keluargaku. Jadi ya tak anggap keluarga. Kalau kita keluar, kalau kita kerja, sudah seperti itu aja. Yang penting kita punya job listnya masing-masing, kita kerjakan sesuai itu aja. Oke. Kalau untuk pesan kepada masyarakat umum mungkin? Aku nggak punya pesan, Mas. Aku yang mungkin pesannya itu. Kalau pemasangan wallpaper bisa langsung ke DWL. Ini tak wakilin jadi. Kalau saya malah yang ngampung urip di sini. Ngampung Saya urip ya nggak di ada sini ya. pesen. Oke. Jadi saya itu berterima kasih sama masyarakat Lumajang atas kepercayaannya selama ini ke DWL Interior. Akhirnya teman-teman juga bisa bertahan lah di Lumajang itu. Bisa bertahan di Lumajang dan bisa survive sampai saat ini tuh luar biasa sekali. Baik, memang tentunya DWL ini sangat luar biasa sekali ya. Bisa memberikan motivasi kita mengenai bagaimana kerasnya perjuangannya mulai dari awal dulu kehidupan dalam berbisnis juga hingga saat ini DWL benar-benar lagi ada di puncak karena semua orang siapa sih yang kenal dengan DWL meskipun nggak tahu orangnya. Loh iya, ini serius. Ya melalui podcast inilah akhirnya orang-orang tahu gitu ini ya. Sosok yang punya DWL itu sebetulnya. Oke, tapi kita belajar banyak dari kehidupan yang dijalani oleh Mas Guntur Suripno. Ya pastinya kita juga nggak boleh kita itu stuck di situ-situ aja dan kita nggak boleh jatuh terlalu lama. Kita harus kembali bangkit untuk bisa melanjutkan perjalanan hidup. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Mas Surip. Ya Mas Surip aja enak. Oh iya Mas Surip, Mas Surip ya. Lek Guntur kok terlalu keren sih. Itu panggilan di sana, di sini Guntur aja. Oke, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu tentunya, salam untuk keluarga. Dan kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. See you, bye-bye. Bye.